Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bicara soal tentang maraknya perceraian, nikah dan cerainya selebriti kita. Yang terakhir kita dengar ya Raisya dan Hamis Daud. Ya, mungkin yang memang lebih tahu masalahnya mereka berdua gitu ya. Ya, saya nggak berhak untuk itu. Oke, yang saya ingin jelaskan bukan masalah perceraiannya. Ya, walaupun memang ada data memang perceraian itu untuk saat ini memang banyak didominasi oleh kaum perempuan ya. Umumnya banyak di ekonomi seperti itu. Tapi saya rasa beberapa pasangan selebriti pun nikah dengan keadaan ekonomi yang stabil ya, itu tapi tetap bercerai. Ya kenapa? Ya itulah memang yang namanya nikah itu kan dua karakter berbeda dalam satu rumah disatukan dalam satu ikatan. Yang ikatannya itu juga diikrarkan atas nama Tuhan. Tentunya kalau yang Islam itu sangat mengenal baik tentang pernikahan serta hukum dan syaratnya hingga sampai hukum-hukum berumah tangga sampai akhir hayat. Ya, kebanyakan kita memang tahu dalil seperti itu, tahu tentang dalil-dalil agama, tahu tentang nasihat-nasihat yang baik, tetapi tidak bisa kita serap. Ya, saya juga tidak tahu kenapa gitu. Yang jelas saya ingat perkataan dari almarhum mama saya bahwa kita menikah ya otomatis kita harus menerima segala kekurangan dia yang kita tutupi dengan kelebihan kita. Si cantik, si ganteng ya berdasarkan umur akan menjadi jelek. Ya belum lagi ada yang menjadi jelek fisiknya ya bukan karena usia tapi mungkin karena musibah ya ya musibah yang menyebabkan fisiknya menjadi cacat, mukanya menjadi jelek ya ya bisa jadi terjadi gitu loh. Tapi itu tadi ya kadang-kadang kita atau saya yang sering dengar waktu fenomena kawin cerai ini alasannya adalah karena ketidakcocokan. Ya suami istri tetaplah tidak akan pernah cocok, nggak akan. Suami yang kelebihan suami harus dimiliki istri, ya kelebihan istri harus dimiliki suami, ya sesuai dengan mindset masing-masing, ya itu nggak akan ketemu. Ya, yang ada kita hidup dengan seseorang, ya kita harus menerima orang itu begitu. Ya sampai akhir hayat kita harusnya seperti itu. Ya itu yang disebut namanya respect. Makanya bagi saya respect atau rasa hormat itulah di atas cinta kita. Ya cinta kita itu memang harus ada dalam pernikahan ya, tapi seperti yang guru saya bilang bahwa pernikahan itu nggak harus ada hadirnya cinta. Justru hadirnya cinta itu dihadirkan pada saat dalam kehidupan pernikahan ya. Dengan apa? Dengan tanggung jawab. Yang pertama kita memang harus bertanggung jawab dengan peran kita masing-masing, suami sebagai suami, istri sebagai istri ya, yang nanti punya tanggung jawab masing-masing. Kalau kata guru saya sih dari tanggung jawab itulah yang menjadikan cinta itu sebagai laba. Ya cinta itu akhirnya hadir seperti itu. Ya, nah kebanyakan kan memang alasan pertama cinta dulu. Ya, akhirnya begitu melihat kekurangan pasangannya, lama-lama cinta dalam dirinya ya tertutup dengan ego memudar sehingga tidak memaklumi kekurangan pasangan. Akhirnya miskomunikasi. Nah, akhirnya terjadilah
tidak ada ketemu komunikasinya untuk saling menghargai, seperti itu. Nah, kemungkinan itulah yang terjadi rata-rata pada selebritis kita, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi setiap pasangan akan selalu berbeda. Ya, tetap nggak bisa yang kekurangan kelebihan karakter dasar suami ya harus sama dengan istri, nggak bisa, atau sebaliknya nggak bisa. Ya, kita suami istri adalah sosok dua pribadi yang berbeda ya sampai akhir hayat kita, dengan tanggung jawab kita sebagai pemeran di dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, itulah yang melanggar pernikahan ya, respect. Iya, ada yang terus kalau misalnya tiba-tiba ada yang respect dengan cepat sekali, ya itu perlu curigai. Apakah dia menyatakan respect itu hanya karena fisik atau kelebihan pasangan kita itu masih kelihatan ya, atau enggak? Justru yang harus respect itu adalah kita menghargai kekurangan pasangan kita gitu. Banyak kurangnya, kalau misalnya dibilang banyak kurangnya ya berarti sampai sendiri yang banyak kurangnya, karena merasa pasangannya banyak kurangnya sehingga sampai tidak melihat kekurangan pada diri sendiri yang butuh ditutupi oleh kelebihan pasangan masing-masing. Ya seperti itulah ya. Sekali lagi, laki, perempuan, istri, suami itulah dua sosok yang berbeda sampai akhir hayat, nggak akan pernah cocok. Yang ada memang harus saling menghargai, saling memaklumi ya. Hubungan rumah tangga itu kayak gelombang longitudinal ya. Kadang kita merasa harus cuek sama pasangan, tapi ada momentumnya kita harus bermesra-mesraan dengan pasangan ya. Oke, saya senang tuh kalau misalnya ada saya senang baca kalau nggak salah itu sesekali kita harus memeluk pasangan kita ya gitu. Sesekali kita memeluk anak-anak kita ya, biar dia rasakan ya, untuk ya merasakanlah kasih sayang ya dengan pelukan. Kalau saya sih senangnya memeluk anak ya, memeluk istri gitu. Kalau cium tangan itu kan ya budaya kita gitu. Sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri pun ya kita peluk anak kita peluk orang-orang kita cintai, supaya ada kedekatan emosional di situ ya. Ya kalau misalnya pasangan bercerai biasanya nggak mau dipeluk ya, biasanya peluk ditolak gitu kalau mungkin lagi marah atau mungkin ya udah nggak suka seperti itu ya. Itu karena karena nggak mau diganggu emosionalnya, nggak mau deket lagi seperti itu. Itu kalau yang udah over limit masalah rumah tangga ya, seperti itu ya. Bagi kita semua yang sudah berumah tangga ya, saya hanya bisa berdoa semoga Allah melindungi kita ya dari perpisahan dengan pasangan kita. Baik pasangan kita itu dalam hati kita rasakan biasa saja, enggak cinta, bahkan tidak terlalu cinta ya, tapi tidak benci juga ya, kita jalani hidup dengan mereka, pasangan masing-masing gitu ya, sampai kesempatan waktu yang sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ingin lihat idealnya sebuah pasangan, apalagi saya sebagai umat Islam, tentunya saya berusaha untuk mencontoh rumah tangganya Rasulullah dan Sayyidah Khadijah, atau rumah tangganya dan juga rumah tangganya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan Sayyidah Fatimah alaihissalam binti Rasulullah. Karena itulah idealnya sebuah rumah tangga yang diuji rumah tangganya dengan berbagai macam ujian, baik kelebihan atau kekurangan. Ya mungkin itu saja dari saya tentang masalah rumah tangga ini. Semoga kita semua
terus langgeng rumah tangga kita sehingga apa sampai akhir akhir hayat kita. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.